Sementara itu, pemirsa, Indonesia telah menyatakan darurat kekerasan seksual pada anak, namun sayangnya penegakan hukum kejahatan kekerasan seksual pada anak belum berjalan optimal dan memberi efek jera bagi pelakunya. Itu tidak ada gitu. Pendamping Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kota Denpasar, Siti Sapura mengakui, kasus kekerasan seksual pada anak saat ini cenderung meningkat. Jika dibanding tahun 2015 yang hanya puluhan kasus, sampai bulan Oktober 2016, kasus yang mengalami kenaikan hingga 300%. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Siti Sapura menerangkan banyak penyebab yang membuat kasus ini terus bertambah. Salah satunya karena penegakan hukum dan implementasi undang-undang terhadap pelaku belum maksimal. Perpu nomor 1 tahun 2016 untuk memaksimalkan penegakan hukum bagi pelaku hingga kini belum berjalan sesuai harapan. Karena kelemahan penegakan hukum inilah, jumlah kasus kejahatan kekerasan seksual terus bertambah dan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Kasus-kasus yang terjadi sekarang, yang korban-korbannya anak-anak, bukan orang-orang baru, tapi ada juga tapi saya rasa orang-orang yang berulang-ulang sudah melakukan, karena dia lolos terus, atau paling tidak dia dihukum tapi tidak maksimal. Ini yang membuat mereka jadi lebih leluasa. Benar, ini membuat mereka menjadi leluasa dan merasa aman. Nanti paling juga saya diputus minim. Apalagi dulu Mbak, sebelum Undang-Undang Perubahan 35 2014, kan minimalnya cuma 3 tahun. Jadi tetap aja tuntutannya 3 tahun, putusnya juga 3 tahun. 3 tahun kan dapat remisi lagi setiap tahun. Nggak nyampe deh Mbak, 3 tahun dia sudah keluar. Nah, akhirnya kan dia keluar umur masih, anggaplah umur masih 40, umur masih 45, 50, bahkan 60, melakukan lagi. Nah, ini kan akan ada jaringan terus kan. Jadi, terus akan bertambah korban dan terus akan bertambah pelaku-pelaku baru, karena ada masa aman. Siti Sapura juga menambahkan, tak sedikit juga kasus-kasus kekerasan seksual tidak memberikan rasa keadilan bagi korbannya. Jenny